Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para tetamu Allah ya. Orang yang datang ke rumah Allah itu tetamu Allah. Kalau biasa kita mendengar duyufur rahman, biasa digunakan di tanah suci. Bukan saja di tanah suci sebenarnya. Di selain tanah suci juga, asal orang itu datang ke rumah Allah, mereka diberi julukan sebagai tetamu Allah. Alhamdulillah sekarang hari raya pertama bulan Zulhijjah ya, raya haji ataupun Idul Adha, kita disunatkan bertakbir. Takbir itu tidak mesti panjang sepanjang yang dibaca sesudah salat. Simpel pun boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Itu pun dah cukup. Dah cukup. Tidak mesti sampai ke ujung semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah cukup ya. Ayo kita bertakbir pendek sekali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu saja kita ulang-ulang pagi, sore, siang, malam sampai 13 hari bulan Zulhijjah, sampai hari tasyrik ya. Itu sudah cukup. Selain daripada takbir atau takbir air raya, kita sebenarnya dalam keseharian kita di dalam sholat saja hampir 100 kali bertakbir. Mulai dari Allahu Akbar takbiratul ihram sampai kepada takbiratul mau sujud, kemudian mau rukuk dulu ya, takbir mau rukuk, takbir mau sujud, bangkit dari sujud, kemudian sujud kedua, kemudian bangkit lagi. Semuanya hampir 100 kali bertakbir dalam sehari semalam. Ditambah dengan takbir sesudah salat 33 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kita itu kita membaca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dikumpulkan semuanya sama dengan takbir azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di awal azan ada 4 takbir. Penutup azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada 2, jadi 1 kali azan 6 takbir. Kalau 6 azan satu hari, 5 azan, 5 kali 6, 30. Takbir iqamah lagi ya, qamat. Qamat setiap kali qamat 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa sebanyak 4. 5 kali qamat satu hari, 5 kali 4, 20. Kalau ditambahkan semuanya, takbir dalam salat, takbir waktu berwirid, Allahu Akbar yang 33, tambah dengan takbir azan dan qamat ataupun iqamah, semuanya lebih 200 kali sehari semalam kita bertakbir. Lebih 200. Selain daripada takbir hari raya. Selain daripada takbir yang lain lagi, kalau anaknya lahir, cucunya lahir, sunat diazankan, bertakbir. Menyembelih hayawan, sunat bertakbir. Nak musafir, mau musafir, mau kemana nanti hari raya ini? Mau ke timur, mau ke barat, mau ke utara, mau ke selatan. Sebelum berangkat tuh disunatkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'da.
Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini doa Rasulullah waktu mau bepergian. Walaupun dekat, walaupun dalam kecamatan, dalam kabupaten, disunatkan bertakbir sebelum membaca doa safar, doa bepergian. Itulah dia. Kata ulama, kalau orang tuh faham makna takbir, kadang-kadang takbir itu tidak sampai ke hati ya, tidak sampai ke hati kadang-kadang. Kalau paham makna takbir, kalau dia berangkat dari sini punya ke Padang, ke Bukit Tinggi, kemana? Ke Pasaman Timur, mau kemana? Mau ke Madinah, mau ke contohnya, mau ke Natal. Mau berangkat dia dari rumahnya, dia ingat nanti di mana ada azan saya akan singgah di sana. Dia dengar takbir, dia akan singgah. Orang dulu kalau mereka bertukang sedang bertukang atau sedang menjahit, sedang bekerja, kalau berkumandang azan Allahu Akbar, stop tuh. Katanya kalau penokoknya sedang naik katanya, didengarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak jadi turun tuh. Tidak berani menurunkan penokoknya itu kalau dia sedang bertukang contohnya. Itulah orang dulu. Abdullah bin Abbas, sahabat senior Rasulullah SAW, saat mendengar Allahu Akbar kumandang pernah menangis. Nangis dia. Mendengar azan menangis. Ditanya oleh jemaah yang hadir, kenapa Tuhan menangis? Kasih tahulah supaya kami turut menangis. Kata sahabat-sahabatnya, saya menangis karena ramai orang yang tidak tahu azan itu, katanya. Allahu Akbar yang panggilan azan itu menyuruh datang ke masjid, katanya. Kalau sedang kerja berhentilah kerja itu dulu, nanti disambung lagi, itu maksudnya. Kalau sedang nyetir, sedang mengemudi, kata orang Malaysia memandu ya, memandu, driving, sedang menyetir, membawa mobil, membawa Honda, berhentilah dulu. Hadapkanlah ke masjid. Itu maksudnya, kata Abdullah bin Abbas. Menangis Abdullah bin Abbas waktu mendengar azan semasa berada di Taif. Kenapa Anda menangis? Karena ramai orang yang tidak tahu azan itu, katanya. Azan itu menyuruh berhenti kerja. Dalam pada itu ulama mengatakan, law arafan nas azamatullah lama asauhu. Kalau manusia itu menyadari keagungan dan kebesaran Allah dalam Allahu Akbar itu, kalau manusia faham Allahu Akbar itu saja faham dia, masuk di hatinya. Kalau faham Allahu Akbar itu, tidak mungkin tidak patuh kepada Allah, tidak mungkin duduk di rumah, tidak mungkin pegang HP waktu azan berkumandang. Maka di Mekah itu ya, kalau sahabat-sahabat sudah pergi ke Mekah, kalau azan berkumandang, semua toko, semua kedai tutup, restoran tutup, stop. Subhanallah. Kalau kita masih kerja, waktu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih kerja, berarti Allah tidak besar baginya. Allahu Akbar, dia masih tidur, berarti tidur yang besar baginya. Penting lagi tidur daripada takbir, katanya, daripada azan, daripada memenuhi panggilan azan ke rumah Allah. Itulah bagaimana kita sendiri, istri sendiri, anak-anak sendiri, faham tak takbir ini? Adakah faham Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung? Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Allah menjadikan alam ini dari kosong ya, dari kosong, dari tidak ada, dijadikannya alam ini. Sesudah dijadikannya, diurusnya. Semua isi alam ini diurus Allah. Itu yang kita puji dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabbu pencipta, Rabbu pengurus, penjaga, pengawal, pencipta kemaslahatan. Semua makhluk yang hidup dijamin Allah selamat. Apalagi kalau dia mematuhi aturan Allah. Jadi begitulah, maka kita dalam keseharian kita lebih 200 kali menyebut dan mendengar Allahu Akbar. Di hari raya dibanyakkan lagi.
Waktu orang bertakbir tuh paham tak dia takbir atau tidak? Ataukah dia enak-enak saja? Telinganya terhibur, mulut dan lidahnya bergerak, bekerja bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Kalau Allah memanggil ke rumahnya, datanglah. Allah memanggil kita datang ke rumahnya dengan takbir, dengan syahadah, dengan asyhadu an la ilaha illallah, dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah itu inti panggilan. Allahu Akbar itu mukaddimahnya. Asyhadu an la ilaha illallah itu mukaddimahnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mukaddimahnya. Hayya 'alas salah itu inti, isinya. Hayya 'alal falah itu hasilnya, result, hasilnya. Kalau kita mendatangi panggilan azan, memenuhi panggilan azan, kita akan menjadi ahlul falah, kita akan beruntung. Dan selalu disebut datang sembahyang subuh dapat pahala seperti beribadat satu malam tak tidur. Dan tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat. Orang yang memenuhi panggilan azan, paham dia datang dia ke masjid, tidurnya ibadat. Subhanallah. Datang sembahyang Isya dapat nilai seperti beribadat separuh malam. Kalau malam itu 12 jam, untuk kedatangan salat subuh nilainya 12 jam, datang sembahyang Isya nilainya 6 jam, jadi sudah 18 jam. Kalau Bapak tidur 6 jam, 18 tambah 6 24 jam nilai ibadat dengan datang salat subuh berjamaah dan salat Isya berjamaah, dan tidurnya berniat untuk bangun untuk datang sembahyang subuh. Subhanallah. Itulah Allahu Akbar. Kebesaran Allah, keagungan Allah dengan menghadiri 2 kali salat saja, belum lagi salat lain, terhitung beribadat 24 jam. Itu maka dikatakan Rasulullah SAW, semua umatku akan masuk jannah kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Sahabat kaget, siapa yang tidak mau? Kata Rasulullah, yang patuh, yang akur, yang taat masuk jannah. Siapa yang tak patuh berarti dia tidak mau jannah, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Kemudian tambah lagi dengan azan subuh, tambah lagi dengan as-salatu khairum minan naum. Ini macam warning, ini peringatan ini. Jangan tidur bangunlah. Bagus lagi salat. Karena orang tidur waktu azan subuh khususnya, orang itu bermasalah besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita sudah ulang kali sebut ya, waktu Al-Fadil Ustaz Samad bertazkirah di depan kantor bupati, katanya apa? Yang tak datang sembahyang subuh itu, subhanallah, na'udzubillah, telinganya dikencingi setan. Jadi berapa persen yang selamat daripada dikencingi setan telinganya? Subhanallah. Kemudian tambah lagi penutup azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar dari awal tadi diulang lagi 2 kali lagi. Kemudian baru la ilaha illallah. La ilaha illallah penutup azan ini, kata ulama, ini menakutkan agar kita menyadari tahlil la ilaha illallah, agar kita menginsafi Allahu Akbar, kemudian kita akan akur. Dan sebaik-baiknya sebenarnya, sebaik-baik hamba Allah orang yang hadir sebelum azan. Tidak sama statusnya orang yang masih di jalan dia mendengar azan. Yang sebaik-baiknya namanya tahjir. Ada dalam Islam namanya tahjir. Mungkin tidak bisa dengar ya. Dalam hadis ada tahjir namanya. Artinya datang sebelum azan. Alun diimbaulah datang. Ini orang awak. Tahjir namanya. Dalam hadis Nabi, kalau kamu tahu fadilat tahjir itu, datang sebelum azan, kalau kamu tahu fadilatnya, kamu mesti berebut. Kamu mesti meraihnya. Jadi bukan hanya datang memang dipanggil azan saja, datang sebelum azan. Subhanallah, subhanallah. Demikian juga kalau kita datang salat maghrib, ada lagi sunnah, jangan pulang, jangan keluar
sampai selesai Isya. Itu termasuk manusia yang dikagumi malaikat dari langit, karena dia boleh bertahan di rumah Allah untuk melaksanakan 2 kali salat, 2 kali azan dipenuhinya, salat maghrib dengan salat Isya. Kalau macam di tanah suci ada orang yang pergi zuhur sampai asar, ada yang pergi asar sampai maghrib, ada yang pergi maghrib sampai Isya, ada yang dari zuhur sampai Isya, ada juga. Tapi dalam hadis katanya orang yang menunggu sholat sesudah sholat berikutnya sangat dikagumi malaikat di langit. Diperhatikan malaikat, waduh bapak itu katanya tadi pergi dia maghrib masih tunggu lagi di masjid sampai Isya baru dia keluar. Ada kegiatan tuh. Ada kegiatan. Misal ada kegiatan. Kalau tidak ada ceramah, tidak ada pengajian, kita sendiri bikin kegiatan kita. Ada kegiatan di rumah ada. Ya orang itu kalau dia cinta masjid, kalau ada cinta masjidnya, kegiatan rumah itu akan diaturkan Allah dengan baik. Terutama malam ya, kalau orang itu betul-betul mencintai Allah, semua urusannya akan diaturkan Allah dengan baik, sehingga tidak bertentangan antara kegiatan di masjid dengan kegiatan di rumah. Bukan karena mengurus keluarga melulu, mengurus harta melulu, terabai ibadat kepada Allah. Sahabat Nabi juga begitu dulu. Mereka manusia juga, mereka mencari nafkah juga. Tapi Allah settingkan masanya, Allah aturkan dengan baik. Jangan berat sebelah. Dalam hadis dikatakan, katanya kalau kamu mencintai dunia berlebih, akhirat kamu akan tergadai. Kalau kamu mencintai akhirat lebih, dunia kamu akan terabai. Pilihlah yang kekal, jangan pilih yang tidak kekal. Dalam hadis ada hadisnya tuh. Pilih yang kekal akhirat. Rumah itu ketinggal, istri akan berpisah, anak akan berpisah. Allah akan bersama kita hidup mati kita. Karena itu Rabbul Alamin, Allah mengatur alam ini, artinya alam fana ini, alam barzah, alam akhirat, semua Allah mengaturnya. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menghayati takbir di bulan raya ini, apalagi takbirnya 4 hari ya, 10, 11, 12 sampai 13. Jadi mudah-mudahan takbir itu mendatangkan kesan secara bertahap di hati kita. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya akramal akramin wa ya zal jalal ikram ya rahman ya rahim ya ghafur ya rahim ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.